Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja kelas tutorialnya. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas tutorial Fisika Dasar 2 ya, untuk kelas TPB 1 gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-10. Jadi untuk materinya, topiknya tentang relativitas khusus gitu. Jadi ini pertemuan terakhir kita ya di kelas tutorial Fisika Dasar 2. Jadi masih ada waktu nih beberapa hari lagi untuk persiapan UAS Fisika Dasarnya gitu. Jadi kita maksimalin waktu yang tersisa gitu ya, supaya dapat hasil yang terbaik untuk UAS Fisika Dasar 2-nya gitu. Kemudian untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 ini supaya lebih baik lagi dari mata kuliah Fisika Dasar 1 di semester sebelumnya, seperti itu. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya. Jadi nanti kita akan pelajari beberapa soal ya yang akan kita pelajari bersama-sama gitu. Nanti misalnya kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung disampaikan aja. Nanti kita bisa diskusikan bersama dan atau kita bahas bersama seperti itu. Jadi nanti kan manfaatnya dari materi yang sudah kalian catat itu manfaatnya buat diri kalian sendiri gitu. Jadi pada saat mau mereview materi untuk kalian pelajari lagi buat UAS atau buat ujian lainnya, itu kan kalian tinggal review aja, tinggal membaca aja materi yang sudah dicatat selama kelas gitu. Oke, kemudian jadi seperti biasa ya di kelas tutorial sebelumnya, jadi kita akan membahas beberapa soal, 6 soal terkait dengan topik relativitas khusus gitu. Kalau di kelas besar kalian sudah mendapatkan materinya, konsepnya gitu ya. Kemudian di kelas tutorial kita akan mencoba mengaplikasikan konsep atau materi yang sudah kita dapatkan di kelas besar, kita aplikasikan pada soal-soal yang akan kita bahas seperti itu. Jadi dapat banget gitu ya. Makanya kelas tutorial ini adalah salah satu rangkaian dari kelas besar yang sifatnya wajib gitu untuk kita ikuti seperti itu. Oke. Mungkin kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Di sini kita mulai dulu ya dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 di sini capaiannya kita mampu memahami relativitas massa, waktu, dan panjang gitu. Nah, kalau kita lihat untuk soal nomor 1 di sini di satu pusat riset partikel berenergi tinggi yang tidak stabil memasuki detektor dan bergerak sejauh 1,05 mm. Lalu kemudian mengalami peluruhan. Nah, kecepatan relatif partikel terhadap detektor adalah 0,992 C. Berapakah waktu hidup yang tepat untuk partikel tersebut? Gitu. Nah, berapa lama partikel itu akan bertahan sebelum meluruh seandainya partikel itu dalam keadaan diam terhadap detektor? Ya, untuk soalnya. Kalau menurut saya tuh topik tentang relativitas khusus tuh bukan nggak perlu analisa yang cukup baik gitu. Jadi nggak mudah juga, nggak sulit juga gitu. Jadi di sini kita perlu memahami kasusnya seperti apa, model soalnya seperti apa gitu. Karena menurut saya pribadi untuk topik relativitas khusus itu nggak begitu mudah gitu. Karena kita perlu pemahaman dan analisa yang baik dari setiap kasus soalnya gitu. Tapi kita coba akan bahas beberapa soal ya terkait relativitas khusus ini akan kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini kuncinya pada saat kalian untuk mengerjakan soal ya, soal apapun itu, mau fisika dasar, matematika dasar, kimia dasar, dan lain sebagainya adalah paham dari soalnya gitu ya. Paham dari apa sih kasus dari soalnya itu gitu. Kalau kita sudah paham terkait apa yang dimau dari soal gitu ya, nanti kita dapat feeling untuk mengerjakan seperti itu. Nah, di sini untuk soal nomor 1 tadi sudah dibacakan ya soalnya. Kemudian seperti biasa, jadi untuk
memudahkan kita dalam mengerjakan soal yang kita kerjakan gitu. Di sini biasakan untuk kita menuliskan diketahui dari soalnya. Nah, di sini kita pelan-pelan akan kita coba bahas pelan-pelan belajarnya ya supaya paham gitu ya, karena nggak semuanya di sini mungkin dulunya itu dari SMA kemudian jurusannya IPA gitu ya. Siapa tahu ada yang jurusannya selain IPA kemudian atau yang dari SMK kan nggak terbiasa gitu belajar fisika gitu ya. Jadi ini mungkin hal baru, jadi kita pelan-pelan aja supaya rata gitu, supaya paham semuanya. Nah, balik lagi ke soal nomor 1, di sini ada hal yang diketahui gitu ya. Diketahui partikel berenergi bergerak sejauh 1,05 mm. Jadi ini jarak partikelnya ya. Jarak kita simbolkan sebagai S kecil sama dengan 1,05 mm. Nah, jangan lupa saya nggak bosan untuk mengingatkan untuk mengkonversikan satuannya ke dalam satuan internasional. Yaitu di sini jadi milimeter diubah ke meter ya, sama dengan 1,05 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian partikel ini juga memiliki kecepatan relatif gitu terhadap detektor. Nah, kecepatan itu V ya, simbolnya sama dengan 0,992 C. Yang ditanyakan adalah berapa waktu. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, simbolnya T kecil. Oke, coba kita bahas untuk penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, di sini waktu hidup yang tepat untuk partikel tersebut ya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari waktu hidup dari partikel di kasus soal nomor 1 gitu. Jadi waktu sama dengan T0 ini ya, waktu hidup si partikel itu per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat gitu. Nah, di sini lihat kondisinya berapa lama partikel itu akan bertahan sebelum meluruh seandainya partikel itu dalam keadaan diam terhadap detektor. Jadi kondisinya kita akan mencari waktu si partikel itu sebelum meluruh atau dalam keadaan diam terhadap detektornya. Berarti di sini yang akan kita cari adalah si T0-nya ini ya, sebelum dia meluruh atau dalam keadaan diam. Itu sama dengan T waktunya kemudian dikali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Paham ya? Ini dari mana? Persamanya dari sini. Yang ini. Oke, ini sambil dilihat pointernya. Kemudian, kita akan menganalisa si T ini, waktu ini. Gitu. Gimana caranya? Nah, sebelumnya kita sudah nggak asing, sudah familiar gitu maksud saya dengan persamaan ini. Bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga dari sini waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan gitu. Nah, berarti di sini untuk kita mencari waktunya si T ini yaitu jaraknya 1,05 kali 10 pangkat minus 3 meter dibagi dengan kecepatannya si partikel itu bergerak 0,992 C dikali akar 1 minus kecepatannya ya dari partikel 0,992 C kuadrat. Ini dikuadratkan dibagi C kuadrat. Oke, berarti kita selesaikan dulu yang di dalam akar ini. Ya, ini kita coret C kuadratnya tinggal 0,992 kuadrat. Kita kuadratkan hasilnya 0,984064. Kemudian ini 1 dikurang 0,98 ini. Gitu. Jadinya akar dari 0,015936. Nah, akar dari 0,0159 ini sekitar 0,126. Oke. Kemudian kita lihat suku yang ini. Nah, ini berarti 1,05 kali 10 pangkat minus 3 ya, dibagi 0,992. Nah, ini bisa saya tulis 1,0585 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini kita lihat ada si C. C di sini adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi walaupun nggak dituliskan di soal, jadi kita sudah tahu bahwa C ini adalah nilai konstanta dari kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, berarti di sini tinggal dibagi ya, 1,0585 dibagi 3. Itu hasilnya 0,35283 kali 10 pangkat minus 11, kemudian dikali 0,12624. Nah, hasilnya ini. T0-nya
itu 0,044 kali 10 pangkat minus 11. Nah, di sini karena saya penulisannya dalam bentuk notasi ilmiah, jadi masih ingat ya, kalau notasi ilmiah itu angkanya ini range-nya harus 1 sampai 9, itu aturan penulisannya. Jadi kita ubah range-nya, kita buat ke dalam bentuk 4, sekitar 4 ya. Jadi waktu partikel tersebut sebelum meluruh atau dalam keadaan diam itu sama dengan 4,45 kali 10 pangkat minus 13 second atau detik. Nah, ini untuk soal nomor 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait soal nomor 1? Gimana? Apakah sudah cukup jelas belum untuk pembahasan dari soal nomor 1? Kak izin bertanya. Ya. Kok kita tadi nyarinya T0 ya Kak? Soalnya maksudnya saya masih bingung gitu. Sering kebalik-balik. Ini apa bahasanya? Oke. Kalau di fisika tuh biasanya kalau ada T0, S0, V0 itu berarti awalnya ya, atau dia dalam keadaan diam gitu. Biasanya kalau ada simbolnya T0. Nah, di sini kenapa kita nyarinya T0? Kita lihat di soalnya. Kan yang ditanya berapakah waktu hidup yang tepat untuk partikel tersebut. Nah, kemudian di sini ada ketegasan lagi gitu di soal nomor 1-nya. Berapa lama partikel itu akan bertahan sebelum meluruh. Ini ya di garis bawahi, sebelum meluruh seandainya partikel itu dalam keadaan diam terhadap detektor. Berarti yang ditanyakan adalah di sini berapa lama waktunya ya sebelum dia meluruh. Berarti sehingga yang kita cari adalah si T0-nya ini gitu, waktu dia sebelum meluruh. Makanya kita di soal nomor 1 ini yang kita cari adalah si T0-nya gitu. Kira-kira apakah bisa diterima? Kenapa kita Oke, cari Kak. T0? Terima kasih, Kak. Oke. Nah, itu ya terkait pembahasan dari soal nomor 1. Jadi lagi-lagi dipahami soalnya, dipahami kasusnya, kemudian apa sih yang mau ditanya dari soal nomor 1? Yang mau ditanya dari soal yang mau kita kerjakan gitu. Jadi kalau kita sudah paham apa yang mau ditanyakan dari soal, kita dapat feeling mengerjakannya. Nah, makanya teliti ya dalam kita membaca soalnya gitu. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke soal nomor 2? Nah, kalau belum ada, berarti kita lanjut dulu ya ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini capaiannya masih sama kayak di soal nomor 1, yaitu kita mampu memahami relativitas massa, waktu, dan panjang. Kita lihat di soal nomor 2, ya, sebuah pesawat ruang angkasa pada serial Star Wars itu memiliki panjang diam nih berarti, ya nanti kita bahas deh, panjang diam 130 meter, melaju melewati sebuah stasiun pengukur waktu planet Coruscant dengan kecepatan 0,740 C. Gitu. Nah, di sini yang A, berapa panjang pesawat ruang angkasa yang diukur oleh stasiun. Kemudian yang B, berapakah interval waktu yang akan dicatat oleh jam stasiun antara lintasan ujung depan dan belakang kapal. Gitu. Oke, paham ya di sini? Kita coba tuliskan dulu sih apa yang diketahui dari soal nomor 2. Nah, di sini diketahui pesawat ruang angkasa memiliki panjang diam. Nah, panjang kita sepakati simbolnya L. Terus di sini ada ketegasan lagi, panjang diam. Berarti di sini adalah L0. L0-nya sama dengan 130 meter. Kemudian melaju melewati stasiun pengukur waktu dengan kecepatan, nah pesawatnya itu bergerak dengan kecepatan, berarti V ya simbolnya, itu sama dengan 0,740 C. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yang A, panjang pesawat ruang angkasa. Berarti di sini L. Hanya yang A itu yang ditanya panjang pesawatnya. L-nya, simbolnya L. Kemudian yang B, berapa interval waktu yang akan dicatat. Nah, interval berarti kan ini adalah interval waktu itu berarti adalah si delta T-nya ya.
yang ditanya dari soal B gitu. Soal nomor 2 bagian B. Oke, pahami soalnya, kemudian dianalisa, tulis supaya mudah, tulis jika diketahui dari soalnya, ditanya, kemudian kita coba bahas dari soal nomor 2 ini. Nah, kita bahas dulu soal nomor 2 dari yang A. Nah, untuk yang A itu kan yang ditanya adalah panjang pesawat ruang angkasa yang diukur oleh stasiun. Nah, ini persamaannya hampir sama kayak di soal nomor 1 dengan waktu tadi ya. Hanya saja di sini untuk panjang, nah panjang pesawat ruang angkasa, L, itu sama dengan panjang diam dari pesawat ruang angkasa tersebut dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Gitu. Nah, ini persamaan untuk mencari panjang pesawat ruang angkasanya. Nah, kemudian kalau sudah kita punya nih persamaan yang mau kita gunakan gitu ya, kita masukkan aja sekarang nilai dari masing-masing komponennya. Nah, panjang diam dari pesawat ruang angkasa tadi diketahui 130 meter. Kemudian akar dari 1 minus, nih V ini adalah kecepatannya ya. Kecepatan ruang angkasa itu bergerak tadi, nilainya 0,740 C. Ini jangan lupa dikuadratkan dibagi C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini bisa kita coret. Tinggal 0,740 kuadrat. Ini dikuadratkan jadi 0,5476 ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam akar ini. Itu 1 dikurang 0,5476, hasilnya 0,4527. Nah, akar dari ini nilainya 0,6726. Kita kalikan dengan 130. Hasilnya panjang pesawat itu sebesar 87,44 meter. Nah, sehingga panjang pesawat yang diukur oleh pengamat di stasiun adalah 87,44 meter nilainya. Nah, kemudian saya juga nggak bosan gitu untuk mengingatkan, coba kalian mencoba menghitungnya sendiri juga gitu. Ini walaupun udah saya tulis ya, penyelesaiannya, kemudian perhitungannya gitu. Kalian coba menuliskannya sendiri gitu. Supaya apa? Supaya melatih pertama ketelitian dalam menghitung, kemudian kedua meminimalisir kesalahan dalam menghitung gitu ya. Karena sering latihan berarti sering menghitung gitu. Kalau jarang latihan itu yang pertama pasti kurang teliti gitu dalam menghitungnya. Kemudian pasti kalau ada kesalahan dalam menghitung kita nggak bakal tahu gitu ya kesalahannya di mana. Gitu. Jadi itu kalau kita sering latihan menghitung, mencoba menghitungnya sendiri, kita tahu kendala kita dalam menghitung itu di bagian mana sih gitu. Jadi jangan lupa untuk mencoba menghitungnya sendiri juga ya nanti setelah kelas selesai gitu. Oke, ini untuk bagian yang A. Kemudian kita lanjut dulu ke bagian yang B. Bagian yang B itu yang ditanya adalah interval waktu yang akan dicatat oleh jam stasiun antara lintasan ujung depan dan belakang kapal. Nah, ini berarti kata kuncinya adalah interval waktu ya. Nah, ini yang ditanya interval waktu atau waktulah gitu. Nah, waktu itu tadi sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan gitu. Tadi di soal nomor 1 udah disinggung sedikit ya. Kan jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga kalau kita mau cari waktu itu jarak yang ditempuh dibagi kecepatannya. Nah, jarak yang ditempuh di sini adalah panjang dari pesawatnya gitu. Ya, si L ini dibagi dengan kecepatan dari si pesawat itu bergerak tadi yang nilainya 0,740 C. Panjang pesawat ini yang sudah kita cari di bagian A, nilainya 87,44 meter. Oke, kemudian dibagi 0,7 kecepatannya kan 0,740 C. Nah, C-nya ini kita masukkan nilainya, kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gitu. 0,740 dikali 3, 2,22 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan ini tinggal pembagian aja biasa gitu ya. Nanti kita dapatkan interval waktunya atau delta T-nya itu 3,94 kali 10 pangkat minus 7 second atau detik gitu ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 2.
baik bagian A maupun bagian yang B. Oke, berarti saya ganti pertanyaannya. Apakah sudah cukup jelas untuk pembahasan dari soal nomor 2? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, cukup jelas ya. Berarti kalau sudah cukup jelas dan belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3 kalau gitu. Oke. Nah, oke, perhatikan di sini untuk soal nomor 3, dipahami, soalnya ini cukup panjang nanti ya pembahasannya. Di soal nomor 3, capaiannya kita mampu memahami transformasi Lorentz. Oke, kita lihat di sini soalnya. Seorang peneliti mengatur lampu kilat. Setelah pemicu dinyalakan, muncul kilatan besar pada kerangka acuan asalnya dan kilatan kecil pada X 30 km gitu. Jadi di sini ada peneliti yang mengatur lampu kilat. Nah, ada muncul dua kilatan, kilatan besar yang muncul di kerangka acuan asal dan juga ada kilatan kecil pada X 30 km gitu. Nah, kemudian selain ada si peneliti, ternyata ada seorang pengamat di sini. Seorang pengamat kedua yang bergerak, di mana si pengamat kedua ini bergerak ternyata dengan kecepatan 0,250 C pada arah positif X. Positif X yang juga melihat kilatan tersebut gitu, si pengamat kedua ini. Nah, berapa interval waktu di antara kedua kilatan tersebut menurut pengamat bergerak? Jadi kita akan membahas ya berapa interval waktunya di antara kedua kilatan tersebut, kilatan besar dan kilatan kecil menurut pengamat yang bergerak ini. Oke, paham ya untuk di soal nomor 3 kasusnya seperti apa sih yang mau ditanya dari soal nomor 3 ini. Gitu. Nah, kita lihat di sini seperti biasa kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya. Diketahui untuk kilatan kecil tuh pada X-nya 30 km ya. Sama dengan jangan lupa untuk mengkonversi satuannya ke dalam satuan internasional. Jadi 30 km sama dengan 30 kali 10 pangkat 3 meter. Ini untuk kilatan kecil ya. Oke. Kemudian di sini ada pengamat kedua bergerak dengan kecepatan V-nya 0,250 C. Arah positif X. Saya tulis pengamat kedua. Oke, yang ditanyakan adalah interval waktunya, delta T ya, di antara kedua kilatan tersebut menurut pengamat yang bergerak. Oke, kita bahas untuk soal nomor 3. Sini. Oke, kita lihat. Oke, pahami ya, tadi kilatannya, kan ada seorang peneliti tuh yang mengatur lampu kilat. Ternyata muncul kilatan besar dan kilatan kecil gitu. Nah, misalkan lampu kilat pada saat diam berada pada kerangka S, dan untuk kerangka S aksen sebagai kerangka acuan pengamat kedua gitu. Nah, tadi kan ada peneliti ya, peneliti diam. Kemudian ada pengamat yang lagi bergerak gitu. Kemudian pada saat diam ini di kerangka S dan ketika untuk pada kerangka S aksen itu kerangka acuan pengamat kedua. Nah, jam pada kedua kerangka mengukur waktu yang tepat terjadinya kilatan dengan waktu yang berbeda gitu. Makanya di sini relatif gitu ya, relatif terhadap pengamat diam maupun pengamat yang bergerak. Jadi terjadinya kilatan dengan waktu yang berbeda. Nah, dengan TS adalah waktu ya, T di sini adalah waktu. Kemudian untuk X-nya tadi, nah tadi kan diketahui di soal itu ada simbol X. Nah, X itu adalah
koordinat kilatan kecil yang diukur pada kerangka S gitu. XS adalah koordinat kilatan kecil yang diukur pada kerangka S. Nah, maka di sini waktu kilatan kecil yang diukur oleh kerangka X-aksen ya. Jadi kita akan menghitung waktu kilatan kecil yang diukur atau dilihat oleh pengamat yang sedang bergerak tadi, pengamat kedua. Yaitu T S aksen sama dengan gamma dikali